43 11 30 mahasiswa dari kelas C PGRI Istanbul 2024 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Irfan SPD MOR. Nah, jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Nah, kita perlu menyadari bahwasannya Pancasila itu bukan sekedar hadiah yang jatuh dari langit. Artinya, Pancasila itu adalah hasil dari sebuah pemikiran mendalam dan perjuangan yang luar biasa dari para pendiri bangsa kita. Nah, kita harus memahami bahwasannya sejarah ini itu sangat penting, teman-teman. Kita harus memahami sejarah ini sangat penting agar kita tidak hanya tahu bunyinya, tapi kita juga paham nyawa dan semangatnya yang ada di setiap silanya. Nah, jadi sebagai calon pendidik anak usia dini juga, memahami sejarah ini adalah sebagai cara untuk mewarisi identitas. Nah, artinya dengan memahami asal usulnya, kita akan lebih mantap saat nantinya harus menceritakan tentang nilai-nilai kebaikan kepada anak-anak sejak usia dini, dan mari kita mulai menelusuri sejarah ini bersama-sama. Langsung saja pada pengertian dan pentingnya sejarah Pancasila. Nah, Pancasila ini sangat otentik dengan para founding fathers. Nah, artinya atau bapak pendiri bangsa kita. Nah, nilai-nilai ini tidak hanya diambil, nilai-nilai ini teman-teman tidak diambil dari budaya luar, melainkan digali langsung dari akar agama, kebudayaan, adat istiadat, dan sudah ribuan tahun yang hidup di Nusantara. Nah, jadi Pancasila itu sebenarnya adalah wajah asli masyarakat Indonesia yang dirumuskan menjadi dasar filsafat negara kita. Nah, sejarah ini juga membuktikan bahwa betapapun lemahnya suatu pemerintah atau sekuat apapun upaya untuk menggalinya, Pancasila ini akan tetap kokoh. Ia akan menunjukkan bahwa Pancasila ini bukan hanya sekedar pilihan politik sementara, tapi melainkan pilihan yang terbaik, paling cocok dengan jiwa bangsa kita. Nah, kita pun harus membuktikan bahwasanya kita mampu menjadikan Pancasila ini sebagai payung di dalam menghadapi keberagaman kita yang sangat luas. Nah, jadi pentingnya Pancasila ini tentu sangat penting karena melalui Pancasila ini kita akan memiliki keberagaman. Nah, artinya kita harus tahu bahwa Pancasila ini itu adalah sebagai identitas yang menyatukan ribuan pulau dan ratusan suku. Nah, dengan memahami sejarah, kita akan lebih mudah ataupun lebih kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh ideologi lain. Karena kita tahu bahwa Pancasila ini adalah rumah yang paling nyaman untuk kita semua. Nah, jadi teman-teman, kita akan membahas Pancasila di era pra-kemerdekaan. Jauh sebelum Indonesia merdeka, bibit-bibit Pancasila ini sudah tumbuh dalam kehidupan sehari-hari nenek moyang kita, di mana ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, gotong royong yang sangat jelas sudah dipraktikkan dalam kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit. Jadi, secara tidak sadar, karakter Pancasila ini sudah menjadi DNA bangsa kita sejak dulu kala. Nah, jadi momen krusial ini dimulai pada sidang BPUPKI, di mana para tokoh hebat menyampaikan gagasan mereka seperti Insinyur Soekarno, Soeharto dan lain sebagainya. Disinilah terjadi diskusi hebat untuk merumuskan apa yang menjadi persatuan kita semua, di mana Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 kemudian mencetuskan Pancasila yang kita kenal pada hari ini. Nah, proses ini menunjukkan betapa demokrasinya pendiri bangsa kita. Mereka saling menghargai pendapat satu demi tujuan Indonesia merdeka. Nah,
dari sinilah kita harus belajar bahwa perbedaan itu biasa, asalkan tujuannya untuk kepentingan orang banyak. Nah, masa prakemerdekaan ini adalah menjadi fondasi awal dari bangunan besar yang bernama Indonesia. Nah, kemudian teman-teman, pada Pancasila era Orde Lama, setelah merdeka, tentunya perjalanan Pancasila itu memasuki era Orde Lama di mana kepemimpinan Presiden Soekarno. Pada masa ini, Pancasila itu dipromosikan sangat kuat, bahkan menjadi tingkat internasional seperti di PBB. Nah, Indonesia ini menunjukkan kepada dunia bahwa kita punya ideologi sendiri. Nah, sangat hebat. Nah, namun di era ini juga penuh dengan dinamika dan ketegangan politik. Artinya terjadi tarikan kepentingan antara berbagai kelompok yang mencoba menafsirkan Pancasila sesuai keinginan mereka sendiri. Nah, ada istilah manipul ataupun USDEK yang menjadi doktrin dominan saat itu untuk mengarahkan arah bangsa ini di tengah situasi dunia yang sangat panas karena perang dingin. Nah, jadi teman-teman, meskipun banyak gejolak dalam negeri, semangat yang bisa kita ambil adalah keinginan untuk berdiri di atas kaki sendiri. Artinya, Pancasila ini di era ini menjadi simbol harga diri bangsa yang baru, bangsa yang merdeka, di mana kita belajar bahwa menjaga kesatuan di masa awal kemerdekaan itu tidaklah mudah dan butuh komitmen yang sangat besar dari semua pihak. Kemudian Pancasila di era Orde Baru. Nah, memasuki Orde Baru di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto, fokusnya berubah menjadi penguatan Pancasila sebagai pegangan hidup yang tidak boleh diubah-ubah. Nah, melalui instruksi Presiden tahun 1968, tata urutan Pancasila akhirnya ditetapkan secara resmi agar seragam dan tidak membingungkan masyarakat lagi. Puncaknya muncul pada program P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila pada tahun 1978. Nah, pemerintah ingin bahwasannya setiap negara itu benar mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari secara nyata, di mana Pancasila ini menjadi asas tunggal bagi organisasi dan partai politik untuk mengurangi konflik ideologi yang tajam. Namun, kita juga harus jujur melihat sejarah bahwa era ini Pancasila terkadang digunakan sebagai alat untuk mengontrol kekuasaan. Nah, meskipun pembangunan ekonomi berjalan dengan lancar, terjadi krisis kepercayaan karena pemerintahnya dianggap kurang transparan. Nah, inilah pelajaran penting bahwasanya Pancasila itu seharusnya menjadi pemandu moral, bukan alat untuk menekankan perbedaan. Nah, kemudian Pancasila di era reformasi hingga saat ini. Nah, setelah tahun 1998, kita memasuki era reformasi. Semangat utamanya yaitu mengembalikan fungsi asli Pancasila sebagai pemandu moral bangsa yang bebas dari kepentingan kekuasaan. Kita ingin bahwa Pancasila ini harus tetap hidup dengan cara yang lebih demokratis, terbuka, dan menghargai setiap hak asasi manusia. Nah, jadi di era sekarang, tantangan bukan lagi soal asas tunggal, tetapi soal bagaimana Pancasila ini menjawab tantangan zaman digital, radikalisme, dan kesenjangan moral. Nah, Pancasila ini ditantang untuk tetap relevan bagi anak muda seperti kita. Nah, kita ingin nilai-nilai praktik secara tulus, bukan hanya sekedar paksaan, tapi karena kita sadar bahwa itulah cara terbaik untuk hidup bersama. Nah, sebagai penutup sejarah ini, kita juga harus sadar bahwa setiap era punya tantangan sendiri. Nah, tugas kita sebagai generasi penerus, kita harus memastikan bahwa api semangat Pancasila ini tidak boleh padam. Nah, artinya kita adalah penulis sejarah masa depan Indonesia, dan Pancasila itu adalah tinta emasnya. Oke, baik, terima kasih atas perhatian teman-teman di dalam pemaparan materi pada hari ini. Jika ada salah kata yang saya ucapkan, saya mohon